warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini berangkat semua? Tidak. Ini yang tidak berangkat ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat nggak kemarin pembelajaran SKI membahas apa sebelum ini? Nabi Muhammad, Pak. Oh iya betul, Nabi Muhammad. Nah kali ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Apakah hadir semua? Tapi kan tidak hadir semua, yang hadir siapa saja. Bapak absen secara acak biar kelihatan yang hadir dan tidak. Lintang Purnomo hadir Bapak. Oh, hadir. Dilma Indro Hadir Bapak. dan teman-teman yang lainnya hadir semua. Biar tidak hadir kelihatan siapa-siapa yang Menyaksikan. Terus Pak. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kiranya adik-adik, teman-teman, murid-murid tahu nggak ini apa? Gambar. Gambar apa? Empat sekawan. Empat sekawan ini kan ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Ali Karamallahu wajhah, Utsman Dzunurain. Nah, ini juga ada wajah-wajahnya yang ada di film Arab itu ya. Ya. Nah, ini tuh siapa yang mereka semua empat ini? Sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, betul. Kita bahas apa? Khulafaur Rasyidin. Nah, empat ini adalah Khulafaur Rasyidin. Kemarin kan sudah dibahas ya. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Nah, ini kita refresh sedikit. Nah, sebelum masuk ke materinya, perlu kita ketahui bersama tujuan pembelajarannya. Silakan Mas Rima membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplin. Oke, terima kasih Mas Rima. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu ada yang metodenya adalah membuat head together atau NHT ya. Nanti kita akan praktekkan bersama. Tapi Bapak beri pengantar dulu tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau empat khalifah terpimpin merupakan para pemimpin Islam yang memerintah langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin itu hanya ada empat dan ada setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah empat itu bukan lagi dinamakan Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada apa? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi dan termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau menjadi khalifah selama hanya beberapa tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634, yaitu sekitar cuma 2 tahun ya. Kemudian ada Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, setelahnya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu banyak terjadi perubahan kepemimpinan, namun
hanya 4 orang ini saja yang dinamakan Khulafa Ar-Rasyidin. Selanjutnya sudah tidak lagi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi substansi dakwah Khulafa Ar-Rasyidin. Silakan boleh dibaca, Mbak Hilma, silakan. Substansi dakwah Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, memperkuat fondasi iman. Yang kedua, memperluas wilayah dakwah. Yang ketiga, membangun sistem pemerintahan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan sosial. Nah, itu ya, ada 4 poin pokok dari substansi dakwah Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, memperkuat fondasi iman, karena setelah Rasulullah wafat itu banyak sekali orang-orang Islam yang murtad, ya, atau tidak mengaku Islam lagi. Islam hanya ketika Nabi Muhammad hidup, tapi setelah Nabi Muhammad wafat banyak sekali orang-orang yang murtad. Makanya tujuan utama Khulafa Ar-Rasyidin dakwahnya itu memperkuat fondasi iman. Jadi kita bersikap tegas itu. Yang mau iman, yang nggak mau iman berarti dihukum lagi. Kemudian memperluas wilayah dakwah dengan ekspansi ke negara-negara sekitar. Pada zamannya masing-masing itu Islam semakin membesar. Kemudian membangun sistem pemerintahan. Nah, juga sahabat itu membangun sistem pemerintahan yang dulunya semuanya apa-apa itu dari Nabi Muhammad, sekarang setelah sahabat itu ada sistemnya yang mengatur itu. Kemudian yang keempat, menegakkan keadilan sosial, memastikan kesejahteraan umat Islam itu sesuai dan layak hidup seperti pada masa Nabi Muhammad. Kemudian nah ini dari strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sebenarnya banyak sekali kesamaan ya, hanya ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit saja. Yang tentunya teman-teman semua di sini sudah mempelajarinya di buku paket dan video yang Bapak kirimkan semalam kan? Iya, Pak. Jadi tidak perlu Bapak ulangi lagi, nanti bisa didiskusikan bersama di dalam sini, dan setelah diskusi nanti bisa maju untuk menjelaskan, memaparkan hasil diskusinya. Sebelumnya diskusi yang akan kita laksanakan menggunakan metode NHT atau Numbered Head Together. Jadi nanti dibagi, karena di sini yang berangkat hanya ada 40 orang ya, jadi dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan warna kelompok merah dan kelompok biru. Nah, ini Bapak bawa warna yang membedakan untuk kelompoknya ya. Sebenarnya itu Bapak inginnya pakai capil gitu ya, ini, tapi karena keterbatasan waktu, Bapak semalam baru pulang dari Afrika ya, jadi tidak bisa membuat yang seperti itu. Nah ini nanti silakan dari perwakilan kelompok merah dan kelompok biru untuk maju mengambil nomornya. Silakan kelompok merah. Nah ini nanti dibagi ke temennya ya, satu-satu. Oke. Untuk soalnya Bapak ada 4 soal yang nanti setiap nomor mengerjakan 2 soal ya. Setiap nomor itu kan ada 2 nomor ya. Nomor 1 mengerjakan soal nomor 1 dan 2, nomor 2 mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Tapi didiskusikan bersama. Satu kelompok itu, kelompok kan 1-2 didiskusikan bersama, tapi yang nanti akan menjawab itu seperti tadi urutannya. Bisa dipahami anak? Bisa, Bapak. Ini Bapak berikan kartunya. Silakan pertanyaannya dijawab, didiskusikan ya. Nah, bisa mulai didiskusikan. Pak, Ya. Pak, ini nomor itu mesti gimana ya, Pak? Ini ahli itu. Menonjol pada pemerintahan Ali itu hal-hal yang dipikir pada masa pemerintahan Ali itu saja. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak.
Bapak beri waktu setengah jam ya. Nanti silakan didiskusikan. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, silakan untuk maju dari nomor 1. Nomor 1 merah dan biru. Silakan maju bersama. Ini ya. Bapak yang memberikan pertanyaan nanti Bapak menyuruh salah satu dari kalian yang menjawab ya. Pertanyaan nomor 1 dari tim merah. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar itu apa saja? Substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar diantaranya 1. Pengumpulan Al-Quran, 2. Pembentukan Baitul Mal, 3. Melakukan perluasan wilayah, 4. Menghadapi gerakan nabi palsu, dan yang terakhir menghadapi orang-orang murtad dan lain sebagainya. Udah, oke. Kelompok biru mau menambahkan jawaban dari kelompok merah atau cukup? Mau Pak? Ya, silakan. Terus. Untuknya substansi dari Umar bin Khattab. Ya. Substansi dan strategi dakwahnya itu ada 5 yang saya temukan. Yang pertama itu pengembangan wilayah Islam, yang kedua membentuk pemerintahan, yang ketiga membentuk dewan, yang keempat membentuk kalender hijriah serta lambang negara, dan yang kelima mengeluarkan undang-undang dan lain sebagainya. Bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak sekali terjadi gejolak internal, terutama akhir-akhir masa pemerintahannya. Nah, beberapa hal terjadi, gejolak apa saja yang dialami pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan? Silakan untuk kelompok biru menjawab. Gejolak yang dialami pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu ada 2 Pak. Yang pertama, kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi, dan yang kedua tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Oke, bagus. Kelompok merah mau menambahkan? Tidak, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Bisa memberikan atas ke teman-temannya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Silakan teman-teman maju ke depan. Oke, nomor 2 warna biru dulu ya. Nomor 2 warna biru. Pertanyaannya, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sangat singkat, tetapi dakwah Islam tetap berjalan dengan baik. Sebutkan beberapa hal yang menonjol pada masa pemerintahan Ali dalam Islam. Silakan. Jawabannya yaitu ada 4 hal menonjol pada pemerintahan Ali dalam dakwah Islam. Yang pertama yaitu mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal yang dibagikan kepada negara gubernur, sekaligus mengembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan kaum umat. Yang ketiga yaitu memerintahkan kepada Abdul Aswad Ad-Duwali untuk mengarang buku tentang pokok-pokok ilmu nahwu guna mempermudah orang-orang dalam membaca dan memahami sejarah Islam. Yang keempat yaitu mengembangkan kota Kufah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan nahwu, tafsir dan hadis seperti itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk tim merah, apa indroh yang dapat dipetik dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Silakan. Oke, Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang cerdas, jujur, dan mempunyai kepribadian yang tulus serta seorang pemimpin yang tegas dalam kepemimpinan yang demokratis.
Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani tegas dalam memimpin. Ada pula Khalifah Utsman bin Affan, itu seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Selanjutnya yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Rasulullah dan banyak mewarisi ilmu beliau. Itu Pak. Oke, sekali jawabnya. Kelompok biru mau menambahkan? Oke, cukup ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, jadi dari tadi hasil diskusi kalian ada banyak yang kalian temukan ya dari buku dan materi yang Bapak kirimkan semalam ya. Antaranya itu tentang strategi dan rinciannya tentang apa saja yang dilakukan pada masa-masa khalifah dan hikmah apa saja yang bisa diambil, itu sangat-sangat bagus untuk materi yang pada hari ini. Semoga kita bisa menerapkan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir sebelum Bapak menutup pembelajaran pada sore siang hari ini, Bapak minta kepada Mas Lintang untuk menjelaskan simpulan dari pembelajaran dari Khulafaur Rasyidin. Silakan. Baiklah, terima kasih waktunya. Untuk simpulan dari pembelajaran dakwah Khulafaur Rasyidin, yang pertama yaitu keteladanan pemimpin. Para Khulafaur Rasyidin memberikan contoh pemimpin berintegritas, arti bisa mementingkan kesejahteraan umat. Yang kedua, prioritas dakwah, upaya penyebaran Islam dilakukan secara struktur dan fokus pada memperkuat iman, memperluas wilayah dan membangun sistem pemerintahan yang Islami. Dan yang terakhir yaitu pentingnya persatuan umat, yaitu dimana mempertahankan persatuan dan mencegah perpecahan menjadi prioritas utama dalam dakwah Khulafaur Rasyidin. Itu Pak simpulan pembelajaran kali ini. Oke, sangat baik ya. Terima kasih kepada Mas Lintang. Sebelum kita tutup, ada tugas yang kalian kerjakan di rumah ya, tentang PR yang tadi. Untuk rinciannya ini Bapak tuliskan di dalam kertas, silakan bisa dibaca, pusing dibaca dan nanti dikerjakan di rumah. Teman-teman semua di sini sudah masuk grup WA-nya kelas ini kan ya? Jadi untuk rinciannya Bapak share di situ, dan jika yang dibingungkan bisa tanya-tanya di situ ya. Oke. Saya Bapak kira cukup sampai sini untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Nino sebagai ketua kelas memimpin doa membaca wal asri. Ya, untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Mas Lintang. Demikian kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan membahas tentang kekhalifahan Islam Bani Umayyah. Terima kasih atas waktunya. Silakan untuk beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.